Mengapa setelah azan maghrib biasanya di sebagian masjid langsung iqomah? Baik, kalau itu yang ditanyakan, maka untuk lebih pastinya, tanyalah pada dia yang iqomah gitu kan. Kenapa dia langsung iqomah, tidak menunggu jamaah atau tidak memberikan space waktu antara azan dan iqomahnya. Nah, biasanya memang siapa yang azan, dialah yang iqomah. Nah, pertanyaan saudara itu secara pasti memang bisa ditanyakan langsung kepada mereka yang sering azan maghrib, setelah azan maghrib langsung iqomah. Nanti kalau sudah dapat jawaban pasti, itulah jawabannya. Tapi kira-kira kalau kita boleh menerka, mungkin di sebagian masjid yang setelah azan maghrib langsung iqomah itu mungkin yang pertama, dia mengira bahwa antara azan maghrib dan iqomah itu tidak ada sholat sunnah qoblal maghrib. Ini kemungkinan yang pertama. Kenapa mereka langsung iqomah? Atau kemungkinan yang kedua, mereka tahu bahwa misalnya ada sholat sunnah sebelum maghrib, tapi karena waktu maghrib singkat, akhirnya mereka lalui begitu saja dan mereka maunya langsung sholat maghrib gitu ya, berjamaah. Nah, kalau seandainya alasan yang kedua, it's okay gitu ya, nggak jadi masalah. Tapi kalau alasan yang pertama yang tadi kita sebutkan, kemungkinan bahwa mereka mengira dan berpendapat bahwa tidak ada sholat sunnah qoblal maghrib, maka pemahaman seperti ini butuh kita diskusikan ulang. Benarkah tidak ada sholat sunnah sebelum maghrib? Nah, kalau kita buka kembali buku-buku fikih, baik buku fikih yang kita belajar di pesantren ataupun kitab-kitab fikih yang kita pelajari di bangku kuliah, maka kita akan menemukan sesungguhnya ada sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Walaupun para ulama tidak memasukkan sholat sunnah qoblal maghrib itu ke dalam kriteria sholat sunnah muakkadah. Karena yang muakkadah menurut sebagian ulama hanya ada 10 rakaat saja. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya serta 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini menurut mayoritas ulama. Walaupun ada juga yang memahami bahwa sunnah muakkadah itu ada 12 rakaat. Hampir sama sebenarnya, cuma bedanya adalah sebagian ulama menilai yang muakkadah sebelum zuhur itu adalah 4 rakaat, bukan 2. Nah, sisanya yang tidak disebutkan dalam status sunnah muakkadah itu masuk dalam kategori sholat sunnah yang derajatnya di bawah derajat sunnah muakkadah. Salah satunya adalah 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Kalau ditanya, ada dalilnya Ustaz? Dalilnya ada. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman syaa." Salatlah kamu sebelum maghrib, salatlah kamu sebelum maghrib, dan yang ketiga kalinya Rasul mengatakan, salatlah kamu sebelum maghrib kalau kamu mau. Kalau nggak mau, boleh tidak mengerjakannya. Kira-kira itu pemahaman lanjutan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu pernah melakukan sholat sunnah itu. Dalam riwayat Imam Ibnu Hibban bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat qoblal maghrib rakaataini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Nah, untuk itu sekali lagi, kalau ditanyakan kenapa biasanya di sebagian maghrib atau di sebagian masjid setelah azan langsung iqomah, maka jawabannya adalah tanya pengurus masjidnya atau tanya siapa yang azan. Kalau dia berpendapat bahwa tidak ada sholat sunnah sebelum maghrib, maka perlulah kita
beritahu dengan baik. Tentunya bahwa sebenarnya ada sholat sunnah sebelum maghrib. Tapi kalau alasannya memang dia tahu ada sholat sunnah sebelum maghrib, tapi pilihan jamaah yang memang sudah terbiasa untuk terus melakukan atau lanjut melakukan aktivitas sholat maghrib tanpa harus melaksanakan sholat qoblal maghrib, maka itu tidak jadi masalah. Walaupun tetap saja sebenarnya kita tetap memberikan space waktu walaupun sebentar antara azan dengan iqamah. Karena Rasul SAW pernah berpesan kepada Bilal yang dulu menjadi muazzin Rasul SAW. Rasul mengatakan, wahai Bilal, ij'al baina azanika wa iqamatika nafasan. Wahai Bilal, berilah jedah sedikit antara azanmu dan iqamahmu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.